Hal-hal seperti ini kan hal-hal yang sensitif. Jadi tidak boleh cuma hanya sekedar di permukaan. Makanya sekali lagi bukan cuma hanya soal pasal, tapi harus menukuk lagi lebih tajam, lebih dalam untuk bisa mendeteksi sebetulnya ada apa di balik ini semua nih. Kenapa tiba-tiba ini harus terjadi? Kronologis bahwa menurut keterangan klien kami bahwa mereka sedang melaksanakan retret ataupun bimbingan mental ya. Retret ini bimbingan mental yang kebetulan teman-teman anak-anak remaja Nasrani yang mengikuti, yang mana para peserta ini rata-rata di bawah umur semua. Jadi pada saat mereka melaksanakan retret, datanglah warga, ada ratusan warga langsung mempersekusi, langsung merusak pagar. Sampai motor klien kami juga dirusak-rusak, dipukul-pukul, diinjak-injak, dan bahkan motor klien kami dibuang ke sungai. Kita bayangkan, anak kecil masih di bawah umur dihadapkan persoalan seperti itu, psikologisnya pasti terganggu. Mungkin nggak sekarang, mungkin efeknya puluhan tahun yang akan datang akan trauma. Pasti ada trauma yang mendalam. Nah, sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI ataupun Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ataupun Komnas Perlindungan Anak sampai dengan hari ini tidak ada. Belum ada pergerakan, belum ada perlindungan untuk anak-anak. Ini juga jadi catatan harusnya. Evaluasi. Kami minta di pimpinannya Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, agar kiranya bisa mengevaluasi lembaga-lembaga ini yang menaungi. Karena bukan hanya anak kecil, ada juga perempuan. Salah satu yang beredar, yang mengangkat ini kan sebetulnya Bu Rita. Bu Rita itu, Bu Rita Muljono, kalau salah. Mularjono, kalau salah. Bu Rita pada saat itu membuat video statement yang mana Bu Rita ini adalah pembimbing anak-anak itu. Itu sampai ditempeleng kepalanya, perempuan, umurnya ibu-ibu udah 55 tahun kemungkinan. Bahkan ada anak yang berumur 3 tahun loh di sana. Di saat kejadian itu, retret yang dilakukan terkait dengan kegiatan kerohaniawan itu di bawah umur semua, rata-rata di bawah dari 17. Ya artinya di mana nanti mereka akan memiliki trauma psikologis. Dan ini bisa berkepanjangan karena mereka akan terekam dalam memori mereka melihat ini ada simbol agama dirusak, mereka dikejar, dimaki, dibilang kebun binatang dan sebagainya, itu semua ada di situ. Dan itu pernah disampaikan di salah satu podcast yang disampaikan kemarin ya. Ada salah satu korban kami hadirkan lalu disampaikan bahwa diteriakin anjing gitu, anjing mana kalian gitu kan. Ini kan menurut kami akan menjadi terekam sepanjang hidup mereka gitu loh. Ini trauma gitu. Hadis-hadis yang menyebabkan intoleran itu hapuskan sampai kiamat, Anda akan begitu terus. Makanya saya sudah pernah bilang kan, BNPT, Badan Penanggulangan Teror. Ya, Badan Penanggulangan Teror ya, dan juga pihak-pihak terkait. Jangan Anda repot atau capek ya memberangus ininya, ranting-rantingnya, akarnya tidak Anda berangus. Kan sudah saya bilang, hadis-hadis yang menyebabkan intoleran itu dibuang saja, dihapuskan. Di dalam ajaran agama Islam itu bukan salib saja yang dipatahkan. Bahkan jika Anda bertemu dengan orang Wahyudi atau Nasrani di jalan, pepet, desak mereka ke jalan yang sempit, gimana? Jawa Barat, ini terjadi lagi. Target saya adalah penjarakan orang itu. Walaupun dia satu agama dengan saya, umat Islam. Tapi penjarakan karena itu otaknya otak kotor. Baik kepolisian, sektor Cidahu akan menutup tempat ini. Ya. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Gila kali Kapolsek ya? Kok ngomong kayak gitu? Ternyata pernyataan Kapolsek yang sangat tidak pantas itu sudah dilaporkan oleh para kuasa hukum dari korban persekusi di Sukabumi. Gua sedang bersama Bang Subadrian Nuka dan Bang Sten Siahaan. Jadi Pak Kapolsek ini sudah dilaporkan ke... Ya, jadi kami hari Senin kemarin tanggal 14 Juli 2025 telah melaporkan Kapolsek Cidahu Polres Sukabumi ke Divisi Propam Mabes Polri karena menurut kami tindakan Kapolsek pada saat itu tidak profesional dan ada kata-kata kurang pantas. Contohnya, atas nama undang-undang tempat ini akan saya tutup karena mereka telah menggunakan tempat ini di luar daripada agama kita. Ini menurut kami tidak pantas seorang Kapolsek, seorang pejabat Polri mengucapkan seperti itu. Itu udah diskriminasi SARA itu, Bang. Jelas sekali. Kami menduga, jangan-jangan beliau otaknya gitu loh. Kami menduga, boleh dong menduga, ya. Karena
Ini Patut aneh. diselidiki, patut diselidiki. Makanya dilaporkan ke Divisi Propam. Mabes Polri. Bang Stein Syahan izin, kalau terbukti bersalah Pak Kapolsek ini, apa hukumannya? Paling berat ya bisa di PTDH alias dipecat dan bisa diproses pidana karena ini bisa menyangkut ke penistaan agama. Dan kami menghimbau untuk Pak Kadif Propam untuk segera menonaktifkan Pak Kapolsek biar pemeriksaan ini berjalan dengan netral. Pak Kapolri, kami tunggu keberanian Bapak untuk menindak oknum-oknum yang terlibat. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kepala desa Kecamatan Cidahu yang terjadi intoleransi di sana, yaitu pengerusakan vilah dan pembubaran kegiatan retreat anak-anak di bawah umur tentunya teman-teman sekalian, yang kemudian mereka barbar, mereka merusak properti, yaitu villa tersebut, kaca, pagar, dan lain sebagainya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah salib, di mana salib itu sendiri simbol agama Kristen, itu digunakan untuk memecahkan segala sesuatunya di situ, dan salib itu dibawa keluar lalu dibuang menurut informasi. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik. Kalau kita lihat di cuplikan tadi, kepala desanya itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Pada waktu itu, dia itu terus membela diri, terus minta supaya yang 7 orang tersangka yang sudah ditangkap dan sebagainya itu dibebaskan, ya kan? Lalu dia minta supaya daerahnya tetap aman, yaitu harapannya, karena itu bukan intoleran, itu spontanitas, kata Ibu RT juga. Ya, jadi teman-teman sekalian, ternyata ini sudah terskenario. Ini sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan kita melihat tadi ada cuplikan Kapolsek Cidahu. Ya, Pak Slamet tapi otaknya nggak Slamet. Nah, Anda menjadi seorang polisi, seharusnya Anda belajar Bhinneka Tunggal Ika. Anda menjadi seorang polisi, harusnya Anda belajar tentang tugas Anda. Apakah Anda hanya untuk menjadi polisi hanya untuk Islam, atau Anda menjadi polisi untuk Kristen dan semua agama yang ada. Tapi kalau kita melihat di dalam video tadi dicuplikan, ini jelas ya bahwa dia sendiri atas nama undang-undang kami tutup itu. Ya, karena villa itu sudah digunakan ya untuk beribadah di luar agama kita. Kami tidak mengizinkan ya agama lain mengotorin lingkungan kita. Wah. Ya. Ketok kepalanya ini. Teman-teman sekalian nih, kalau mungkin saya atasannya, saya ketok kepalanya dulu. Kenapa saya harus begitu, teman-teman? Ini orang nggak beres, kan? Negara ini menjamin kebebasan untuk beragama, beribadah, berdoa. Tidak harus dapat izin. Yang dapat izin itu ketika membangun rumah ibadah. Kalau orang Kristen beribadah di rumah sama seperti Anda sholat di rumah Anda. Orang Kristen tidak buat ibadah yang menghalangi kemudian fasilitas umum, ya, kegiatan-kegiatan umum seperti yang kalian lakukan biasanya. Sholat di jalanan, ya, berbaris itu di tengah-tengah jalan dan segala macam. Di lorong-lorong rumah dan segala macam kalian buat. Orang Kristen tidak melakukan itu. Yang dilakukan mereka ibadah di rumah, jelas-jelas itu retreat. Kenapa kalian kemudian bubarkan? Nah, jadi teman-teman sekalian, kepala desa sudah diamankan. 8 orang yang tersangka pada waktu itu juga yang kemudian istrinya menangis-nangis. Minta beras sama sama gubernur ya, Kang Deddy Mulyadi. Ini lucu dan memalukan. RT-nya juga, iya, tapi ini kan terjadi spontanitas, Pak. Anak-anak itu kan tidak tahu seperti itu. Gimana spontanitas? Itu sudah jelas-jelas sudah diatur oleh kepala desa, oleh polsek, oleh tokoh agama di sana, dan masyarakat sekitar yang tentu saja itu punya otak harusnya. Tapi sebaliknya, tidak punya otak.
Jadi teman-teman sekalian, kalau seorang polsek saja, seorang pemerintah, aparat kepolisian, ini melakukan tindakan-tindakan seperti ini, bagaimana negara ini? Ya, ini sudah dibungkus dengan, waduh, rapi sekali. Kita melihat video yang beredar bagaimana Pak Slamet itu yang memberikan hormat kepada Kang Deddy Mulyadi, ya, seorang gubernur, ya, adem-adem wae, ya, begitu ramahnya, begitu sopannya. Ternyata jangan-jangan seperti yang dikatakan oleh pelapor tadi, pengacara dari korban, ya, jangan-jangan beliau adalah otak di balik semuanya. Jangan-jangan. Ini mengerikan, kawan. Mengerikan sekali. Ya, kita berharap bahwa pihak penyidik itu terus gali informasi. Dan saya berharap pengacara-pengacara Kristen, ya, yang sudah mengambil bagian di dalamnya, usut tuntas. Kalau ada 50 orang yang kemudian terlibat di dalamnya otak, ya, setuju sepakat dalam semuanya, bila perlu ya ditangkap. Ya, ditangkap. Kalau memang negara kita mau adil, kalau negara kita mau tegas untuk memberantas semua kaum intoleran yang ada. Ini kita tidak bicara oknum lagi loh teman-teman. Ini jelas-jelas kelompok Islam yang radikal. Coba ditanya, Pak Kapolsek Islam bukan? Islam. Kepala desanya Islam bukan? Islam. RT-nya Islam? Islam. Tokoh agamanya Islam? Ya Islam. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara ini oknum-oknum lagi, ini bukan oknum, tapi ini sudah kelompok yang belajar mungkin agama secara salah. Pada akhirnya mereka menjadi radikal. Teman-teman sekalian, kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan, ya, solusi terbaik sehingga hal ini bisa diselesaikan. Ya, itu harapan kita. Ya, dari petinggi-petinggi gereja kita juga seperti PGI, PGLI, KWI itu seharusnya bersuara juga dalam hal ini. Sehingga pihak pemerintah dan polisi tentunya, ya, aparat itu dengan tegas dan benar-benar kerja keras untuk mengusut tuntas kasus intoleran yang terjadi ini supaya tidak terjadi di kemudian hari. Baik teman-teman sekalian, demikianlah yang saya bisa sampaikan, ya. Silakan tulis apa yang menjadi pendapat saudara di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.